Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang judul variabel acak dan distribusi probabilitas kontinu. Variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah variabel acak yang dapat mengambil semua nilai pada suatu interval tertentu atau gabungan beberapa interval, sehingga banyak kemungkinan nilainya tak terhingga. Definisi variabel acak kontinu adalah variabel acak yang nilainya berasal dari suatu himpunan bilangan real dan peluangnya dinyatakan melalui fungsi kepadatan peluang probability dan definisi fungsional atau PDF yang biasanya dikembangkan dengan fx, fx, dan fx. Sifat-sifat variabel acak kontinu bisa dilihat di bawah ini sifat-sifat kontinunya. Oke, next. Konsep variabel acak kontinu. Pada variabel acak kontinu, nilai dapat berada di mana saja dalam suatu rentang. Misalnya, tinggi badan seseorang dalam kurung 170,2 cm, 170,25 cm, dan seterusnya. Berat badan, waktu tempuh, dan suhu udara. Karena jumlah kemungkinan nilai tidak terbatas, peluang tidak dihitung untuk satu nilai tertentu, melainkan untuk rentang nilai. Variabel acak kontinu merupakan dasar dalam teori probabilitas untuk memodelkan fenomena yang berubah secara kontinu. Distribusi peluang dijelaskan oleh fungsi kepadatan peluang PDF, sedangkan peluang kumulatifnya dinyatakan melalui fungsi distribusi kumulatif. Beberapa distribusi kontinu yang sering digunakan diantara lain: pertama, distribusi normal; kedua, distribusi eksponensial; ketiga, distribusi uniform kontinu; keempat, distribusi gamma; kelima, distribusi beta. Teori variabel acak kontinu. Contoh misalnya waktu tunggu bus XXX dalam menit, distribusi kontinu dengan PDF. Contoh kedua, misalnya waktu tunggu bus dalam menit berdistribusi kontinu di PDF. Artinya, peluang menunggu antara 2 sampai 5 menit adalah 30%. Kesimpulan, variabel acak kontinu adalah variabel yang dapat mengambil nilai apapun dalam suatu interval dengan peluang yang dihitung menggunakan integral dari fungsi kepadatan peluang. Berbeda dengan variabel acak distrik, peluang pada suatu nilai tertentu adalah 0, sedangkan peluang pada suatu rentang nilai dapat bernilai positif. Distribusi normal adalah salah satu distribusi probabilitas kontinu yang paling penting dalam statistika. Distribusi ini sering digunakan untuk memodelkan data yang terjadi secara alami, seperti tinggi badan, berat badan, nilai ujian, dan kesalahan pengukuran. Definisi: distribusi normal adalah distribusi probabilitas kontinu yang memiliki bentuk kurva menyerupai lonceng, bell-shaped curve, simetris terhadap nilai-nilai rata atau mean, dan ditentukan oleh dua parameter, yaitu rata-rata, mean, yang menunjukkan pusat distribusi. 2. Simpangan baku, standar deviation, yang menunjukkan tingkat penyebaran data. Suatu variabel acak kontinu dikatakan berdistribusi normal jika next. Distribusi normal menggambarkan bahwa sebagian besar data berkumpul di sekitar nilai-nilai rata-rata, sedangkan semakin jauh dari rata-rata frekuensi, kemunculan data semakin kecil. Kurvanya berbentuk lonceng dan memiliki sifat simetris, sehingga sisi kiri dan kanan kurva merupakan cerminan satu sama lain. Karakteristik distribusi normal meliputi: 1. Kurva berbentuk lonceng; 2. Simetris terhadap rata-rata; 3. Mean, median, dan modus memiliki nilai yang sama; 4. Luas total di bawah kurva sama dengan 1/1100 peluang; 5. Ekor kurva memanjang ke arah kiri dan kanan tanpa pernah menyentuh sumbu horizontal. Distribusi normal memiliki beberapa sifat penting. 1. Ditentukan oleh dua parameter, yaitu nilai-nilai dan varians. 2. Peluang suatu nilai dihitung dengan luas di bawah kurva normal pada interval. 3. Sekitar 68% data berada dalam interval. 95% data
berada dalam interval juga, dan 99,7% data berada dalam interval juga. Distribusi normal juga memiliki dasar dalam berbagai metode statistik, seperti pengujian hipotesis, estimasi parameter, analisis regresi, dan pengendalian kualitas. Distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan min dan simpangan baku. Setiap distribusi normal dapat diubah menjadi distribusi normal standar menggunakan skor Z-score. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Oke, rumus untuk skor G-nya di sini nilai-nilai G merupakan beberapa jauh suatu data berada dari rata-rata dinyatakan dalam satuan simpangan baku. Contoh, misalnya nilai ujian mahasiswa distribusi normal dengan rata-rata 75, sementara simpangan baku 10. Seorang mahasiswa memperoleh nilai 85, nilai G-nya adalah 1. Artinya nilai mahasiswa tersebut berada satu simpangan baku di atas rata-rata. Dan dilanjutkan teman saya Gaskia. Oke, baik. Kesimpulan untuk distribusi normal yaitu distribusi normal adalah distribusi probabilitas kontinu yang berbentuk kurva lonceng dan simetris terhadap rata-rata. Distribusi ini ditentukan oleh mean dan simpangan baku, banyak digunakan untuk memodelkan data alamiah serta dasar bagi berbagai analisis statistik karena banyak fenomena nyata mengikuti pola distribusi normal. Lalu untuk z-score atau skor baku adalah ukuran statistik yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai data berada dari rata-rata mean suatu distribusi, dinyatakan dalam satuan simpangan baku standar deviasi. Z-score digunakan untuk menstandarkan data sehingga nilai data dari terdistribusi yang berbeda dapat dibandingkan secara langsung. Secara matematis, z-score dihitung dengan rumus z sama dengan x dikurangin pi dibagi gamma. Dengan ZZ adalah nilai Z-score, XX adalah nilai data atau observasi, Pi adalah rata-rata mean populasi, dan gamma adalah simpangan baku standar deviasi populasi. Konsep dasar Z-score adalah mengubah suatu nilai asli menjadi nilai baku yang menunjukkan posisi relatif data terhadap rata-rata. Nilai Z-score menyatakan berapa banyak simpangan baku suatu observasi berada di atas atau di bawah rata-rata. Interpretasi nilai Z-score adalah sebagai berikut. Z nilai data sama dengan rata-rata, lalu yang kedua Z nilai data berada di atas rata-rata, Z yang ketiga nilai data berada di bawah rata-rata, dan terakhir semakin besar nilai Z absolute Z score semakin jauh posisi dari rata-rata. Dengan demikian, Z score memudahkan analisis posisi suatu data dalam distribusi normal dan memungkinkan perbandingan data yang memiliki satuan atau skala yang berbeda. Z-score berkaitan erat dengan distribusi normal. Setiap variabel acak yang berdistribusi normal dapat ditransformasikan menjadi distribusi normal standar menggunakan Z-score dengan rumus seperti berikut. Hasil transformasi tersebut menghasilkan distribusi normal standar yang memiliki rata-rata sebesar 0 dan simpangan baku sebesar 1. Transformasi ini memungkinkan pengguna tabel distribusi normal standar, tabel Z, untuk menentukan peluang, persentil, maupun nilai kritis dalam berbagai analistik. Dalam distribusi normal, standar berlaku aturan empirical rule, yaitu sekitar 68% data memiliki nilai Z antara min 1 dan plus 1, sekitar 95% data memiliki Z antara min 2 dan plus 2, sekitar 99,7% data memiliki nilai Z antara min 3 dan plus 3. Oleh karena itu, Z-score banyak digunakan dalam pengujian hipotesis, analisis probabilitas, deteksi pencilan outlier, standarisasi data, dan membandingkan nilai dari distribusi yang berbeda. Contoh Z-score, misalkan nilai ujian mahasiswa memiliki rata-rata 75 dengan simpangan baku 10. Seorang mahasiswa memperoleh nilai 85, maka nilai Z-score-nya adalah Z sama dengan 85 dikurangi 70 dibagi 10 sama dengan 1. Artinya nilai mahasiswa tersebut berada satu simpangan baku di atas rata-rata. Sebaliknya, jika seorang mahasiswa memperoleh nilai 60, maka Z 60 dikurangi 70 dibagi 10, maka hasilnya minus 1,5. Artinya nilai tersebut berada 1,5 simpangan baku di bawah rata-rata.
sini kita langsung masuk saja ke contoh soal. Untuk soal berikut, seorang insinyur sipil ingin menganalisis kuat tekan beton (MPa) dari 20 sampel beton yang diproduksi pada sebuah proyek pembangunan gedung. Data kuat tekan beton MPa berikut. Lalu di sini juga ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, hitunglah nilai Z-score setiap data menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua adalah hitung probabilitas salah satu nilai menggunakan distribusi normal di Excel. Ketiga, buat histogram menggunakan SPSS. Keempat, lakukan uji normalitas. Kelima, tentukan apakah data terdistribusi normal dan berikan interpretasinya. Lalu di sini penyelesaian menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama adalah menghitung mean dan standar deviasi. Misalkan data berada pada sel B3 sampai B22, maka kita tinggal memasukkan rumus sama dengan average B3 sampai B23. Maka hasil mean itu akan muncul 31,2 MPa. Lalu untuk standar deviasi kita hanya perlu memasukkan rumus stdef.s dalam kurung B3 sampai B23, maka nanti akan keluar hasil standar deviasinya sebesar 1,88 MPa. Lalu untuk yang kedua, menghitung nilai Z-score. Menghitung nilai Z-score menggunakan rumus dalam kurung B2 dikurangin sel B23 dalam kurung dibagi sel B24. Misalkan mean tadi berada di B23 dan standar deviasi tadi berada di sel 24. Maka bisa dilihat contoh hasil untuk Z-score-nya di berbagai kuat tekan itu muncul Z-score yang berbeda. Nah, lalu untuk nilai interpretasinya, nilai 35 MPa memiliki Z-score sama dengan 2,02. Artinya, kuat tekan tersebut berada di sekitar 2 standar deviasi di atas rata-rata. Lalu yang nilai 29 MPa memiliki Z-score minus 1,17, artinya berada 1,17 standar deviasi di bawah rata-rata. Yang ketiga, tidak ada nilai dengan Z lebih dari 3 sehingga tidak terdapat outlier. Untuk yang ketiga adalah menghitung probabilitas. Misalkan ingin mengetahui peluang beton memiliki kuat tekan kurang lebih dari 35 MPa. Gunakan rumus berikut. Norm titik dis dalam kurung 35,31,2, 1,88 lalu true tutup kurung. Maka nanti hasilnya akan muncul 0,978. Artinya, terdapat peluang sekitar 97,8% bahwa kuat tekan beton berada di bawah atau sama dengan 35 MPa. Lalu misalkan ingin mengetahui peluang kuat tekan berada antara 30 MPa dan 33 MPa. Gunakan rumus sama dengan norm titik dis dalam kurung 33,31,2 dalam kurung 1,88, true tutup kurung dikurangi norm titik dis dalam kurung 30,31,2, 1,88, true tutup kurung, maka hasilnya akan keluar 0,52 kurang lebih. Interpretasinya adalah terdapat peluang sekitar 52% bahwa kuat tekan beton berada pada rentang 30 sampai 33 MPa. Lalu di sini ada penyelesaian menggunakan SPSS juga. Masukkan data seluruh kuat tekan beton ke dalam satu variabel bernama kuat tekan. Lalu membuat histogram dengan cara pilih menu graphs, lalu ke legacy dialog, lalu ke histogram, masukkan variabel kuat tekan, lalu dicentang, lalu klik display normal curve, lalu klik OK. Nanti interpretasinya histogram tersebut menunjukkan pola yang menyerupai kurva lonceng bell sharp, sehingga secara visual data cenderung mengikuti distribusi normal. Untuk ketiga, uji normalitas. Pilih Analyze, Descriptive Statics, lalu ke menu Explore, masukkan variabel kuat tekan, pilih Plots, lalu centang Normality Plot with Test, klik Continue, lalu OK. Nanti SPSS akan menghasilkan histogram, Qplot, uji Shapiro-Wilk, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Lalu untuk tes normality-nya, tampilan dari SPSS-nya berikut.
Lalu di sini ada interpretasi uji normalitas, hipotesis, H0 data terdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal karena SIG sama dengan 0,412 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, artinya data kuat tekan beton berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas dan dapat digunakan untuk analisis statistik parameter seperti uji T, ANOVA maupun regresi. Berikut kesimpulan dari pengujian menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. 1. Nilai rata-rata kuat tekan beton adalah 31,2 MPa dengan simpangan baku 1,88 MPa. Yang kedua, perhitungan Z-score menunjukkan tidak terdapat data ekstrim karena seluruh nilai Z berada pada rentang -3 hingga +3. Ketiga, probabilitas kuat tekan beton berkurang dari atau sama dengan 35 MPa adalah sekitar 97,8%, sedangkan probabilitas pada rentang 30-33 MPa sekitar 52%. Keempat, histogram SPSS menunjukkan pola distribusi yang menyerupai kurva normal. Kelima, berdasarkan uji Shapiro-Wilk, SIG sama dengan 0,412 lebih besar dari 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi normalitas untuk analisis statistik parametrik. Berikut untuk daftar pustaka. Sekian dan terima kasih untuk kelompok 4. Oke, guys.